kami langsung saja menyampaikan bahan berkaitan dengan sesi 20 Dukcapil Belajar, yaitu sosialisasi aplikasi komunikasi antar dinas Dukcapil, provinsi dan kabupaten kota, khususnya terkait penerbitan SK PWNI atau Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia. Nah, Bapak semuanya, aplikasi komunikasi antar dinas Dukcapil ini didasari salah satunya adanya pasal 31 Permendagri, didasari pada amanat pasal 31 Permendagri 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Perpres nomor 96 tahun 2018, di mana mengamanatkan dalam hal penduduk Papua telah berdomisili di kabupaten kota daerah tujuan, Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota daerah tujuan membantu mengkomunikasikan pengurusan SKP-nya melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Disdukcapil Kabupaten Kota daerah asal guna mendapatkan SKP. Jadi sekali lagi, landasan hukumnya jelas, ada amanat pasal 31 Permendagri 108 2019 dan menyikapi persoalan dinamika di lapangan antara Dukcapil se-Indonesia. Ada kendala-kendala dalam melaksanakan amanat pasal 31 Permendagri ini, maka inisiatif-inisiatif atau saran-saran yang disampaikan kepada kami dalam berbagai macam forum, terakhir juga banyak sekali masukan di forum Rakornas awal tahun di Bali tahun 2022. Salah satunya meminta segera kepada pusat untuk menyediakan aplikasi yang sifatnya nasional agar dinas Dukcapil kabupaten kota se-Indonesia bisa berkomunikasi secara elektronik. Nah, di samping itu juga permohonan agar provinsi dan pusat bisa memantau, memfasilitasi agar persoalan-persoalan dalam penerbitan SK PWNI dari daerah asal ini bisa dibantu, diselesaikan dengan segera. Nah, banyak persoalan secara teknis di lapangan yang sampai ke kami, sehingga kemudian kami tindak lanjuti, bahkan sampai mengeluarkan sanksi-sanksi ya, yang berkaitan dengan tidak jalannya daerah asal dalam respon permintaan dari daerah tujuan. Ya, jadi sekali lagi adanya praktek-praktek di lapangan yang kami investigasi dan kemudian ditemukan memang daerah-daerah asal itu slow respon atau bahkan tidak respon sama sekali, sehingga kemudian terdapat sanksi-sanksi yang harus diberikan. Nah, maka dari itu salah satu upaya yang paling strategis yang harus kita benahi supaya ini tidak terjadi masalah kemudian hari, maka dikeluarkanlah aplikasi ini. Yuk Bapak semuanya, ini sudah ada surat Pak Dirjen Dukcapil tertanggal 31 Mei 2022, minta tolong teman-teman host, panitia, khususnya Direktorat Dafduk untuk menyampaikan bahan ini ke room message ya. Sekali lagi minta tolong untuk di-upload bahan ini di kolom atau room message, di mana juga bisa disampaikan di kolom itu atau room itu surat Pak Dirjen nomor 3, tertanggal 31 Mei tahun 2022. Nah, Bapak, di surat itu disampaikan dalam prolognya sekali lagi ada amanat pasal 31 Permendagri 108 tahun 2019 dan kemudian dikatakan di situ guna mempermudah komunikasi antar dinas Dukcapil daerah tujuan dengan daerah asal, maka dibuatkanlah satu perangkat aplikasi
dengan alamat domain bisa dilihat di situ, yaitu https://office-dukcapil.mendagri.go.id. Yang kemudian ada juga username password. Ada juga username password yang sudah dibagikan kemarin pada saat pelatihan kepada seluruh Kadis Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota. Dan kemudian ada juga di surat ini lampiran yang berisi tata cara penggunaan aplikasi ini agar Ibu Bapak dengan mudah segera menerapkannya. Nah, Ibu Bapak semuanya, kalau kita lihat dari data ini progres hasil pelatihan, ya, progres hasil pelatihan sebelum kita melakukan sosialisasi hari ini. Kita sudah lakukan pelatihan beberapa kali, hari Rabu, hari Kamis, 2 hari yang lalu, ya, 3 hari yang lalu, yang diikuti oleh Kabid Dafduk, Kasi di bidang Dafduk dan ADB, ya, dan ADB. Nah, ternyata dari progres pelatihan itu ditemukan ada 24, ya, 24 daerah tujuan yang sudah meminta kepada daerah asal untuk dikeluarkannya SKP WNI. Bahkan kalau kita lihat di yang paling atas nomor 1 itu ada Dukcapil Kabupaten Trenggalek sudah minta SKP WNI kepada Dukcapil Muara Jambi. Nah, permintaan itu dilayangkan 18 April 2022, ya, namun sampai sekarang belum diselesaikan. Jadi sekali lagi ini bisa terdeteksi sudah ada minta sejak 18 April 2022 untuk Muara Jambi menerbitkan SKP WNI, tetapi ternyata belum selesai sampai sekarang. Nah, ini bisa terdeteksi sekali lagi, Bapak, ya. Provinsi bisa mantau, pusat juga bisa mantau, ya. Nah, yang baru-baru ini di bawahnya nomor 2 sampai nomor 24, mulai tanggal 7 ada permintaan, mulai tanggal 8, ya, ini semuanya di bulan Juni tahun 2022. Ya, misalnya di nomor 12 Kabupaten Bangkalan tanggal 9 Juni kemarin meminta kepada Kabupaten Tabanan, tapi belum selesai tanggal 9 kemarin, ini sedang berproses mungkin, ya. Nah, kemarin juga pas kebetulan saya mendampingi Pak Dirjen ke DIY, ada permintaan dari Kabupaten Bantul ke Kabupaten Belu sejak bulan April juga belum selesai pada saat itu. Nah, ternyata kami fasilitasi dengan aplikasi ini langsung direspon oleh Dukcapil Kabupaten Belu dan alhamdulillah sudah selesai penyelesaiannya. Ya, itu salah satu bentuk upaya kita bisa memfasilitasi agar komunikasi ini lancar. Nah, Bapak, ini contoh yang sudah selesai, ya, dengan aplikasi ini. Ini Banten, Kabupaten Lebak di Banten, bermohon tanggal 30 Mei 2022 kepada Kabupaten Kediri. Alhamdulillah ini melalui aplikasi ini sudah selesai. Nah, kemarin juga Kabupaten Mukomuko Bengkulu meminta kepada Lampung Utara tanggal 9 Juni dan alhamdulillah sudah selesai. Begitupun Pasuruan meminta kepada Kota Bandung sudah selesai. Tebing Tinggi minta kepada Pasaman Barat sudah selesai. Luwu Timur minta kepada Palopo sudah selesai, dan juga begitu Bandung meminta kepada Bantul juga sudah selesai. Nah, Ibu Bapak semuanya, amanat Pak Dirjen pada surat itu semua Dukcapil Kabupaten Kota yang melakukan komunikasi permintaan penerbitan SKP WNI diinstruksikan menggunakan aplikasi ini. Jadi model elektronik lainnya yang sedang berlangsung kemarin, yang sudah berlangsung kemarin, atau bahkan masih ada berlangsung saat ini, itu agar diselesaikan, tidak dilakukan lagi, pindah semuanya kepada aplikasi ini. Nah,
setiap daerah diberikan satu username password dan silahkan digunakan untuk aplikasi ini. Bapak, aplikasi ini tidak menutup kemungkinan akan ada pengembangan sesuai dengan kondisi pelaksanaan aplikasi ini. Ya, misalnya kemudian ada permintaan, Pak Yama, tolong bisa nggak dibuatkan kop suratnya, gitu. Kop surat dari format yang sudah disediakan. Pak Yama, bisa nggak dibuatkan kop surat dari format dalam aplikasi yang sudah disiapkan? Itu ada permintaan. Ya, kami sedang telah analisis untuk memungkinkan apa tidaknya kop surat itu dimasukkan. Ada juga daerah yang tidak, udah Pak Yama nggak usah, ini sudah bagus kok, cukup begini. Ya, bisa juga seperti itu. Nah, ada juga permintaan Pak Yama tanda tangan Kadis Dukcapilnya nggak usah manual lagi, mintanya yang TT, siap, itu bagus. Kami akan buka slot nanti sambil berjalan agar tanda tangan elektroniknya Kadis Dukcapil bisa dimasukkan dalam aplikasi ini.